احتمالاً کشته داده اینجا مردم داشتن ولی We are sorry. We never wanted this. Please, Iran, stop. Forgive us. Forgive our leader. Pada 13 Juni 2025, dunia dikejutkan oleh pecahnya perang terbuka antara Israel dan Iran, yang dimulai dengan serangan udara dan operasi intelijen Israel bertajuk Operasi Rising Lion. Konflik ini menargetkan fasilitas nuklir, markas militer, dan infrastruktur strategis Iran, termasuk Natan, Isfahan, dan Fordo. Namun, dalam 12 hari pertempuran, Iran menunjukkan ketahanan yang luar biasa, baik dari segi militer maupun strategi yang tampaknya tidak diantisipasi sepenuhnya oleh Israel, bahkan Amerika. Nah, usai gencatan dilakukan, kita akan ulas apa saja data dan fakta menarik yang terjadi dalam 12 hari pertempuran tersebut. Berikut rangkuman selengkapnya. Operasi Rising Lion sudah disiapkan bertahun-tahun. Meskipun banyak media barat menjelaskan bahwa serangan Israel ke Iran merupakan tanggapan dari gagalnya negosiasi nuklir Iran dan Amerika yang tengah berlangsung, namun faktanya, Operasi Rising Lion atau serangan Israel terhadap Iran pada 13 Juni 2025 adalah operasi militer yang telah direncanakan dengan sangat matang selama bertahun-tahun oleh Mossad dan militer Israel. Langkah awal yang dilakukan Mossad adalah dengan memasang mata-matanya ke pemerintahan Iran di 2029. Mantan Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad, bahkan menyebut bahwa kepala unit perlawanan Mossad Iran adalah agen Israel. Saat itu, agen-agen tersebut berada di balik beberapa keberhasilan utama Mossad di Iran, termasuk pencurian dokumen program nuklir tahun 2018. The Economist bahkan melaporkan jika Israel telah menginvestasikan miliaran dolar dalam operasi intelijennya yang menargetkan Iran. Investasi yang kemudian jadi kunci bagaimana Israel mampu menyerang Iran tepat sasaran pada 13 Juni lalu. Jadi, dalam serangan yang melibatkan 20 jet tempur itu, Israel mengawalinya dengan penonaktifan sistem pertahanan udara dan deteksi di Iran Utara. Keberhasilan Israel mematikan sistem pertahanan udara Iran sendiri dilakukan oleh agen Mossad yang dilaporkan telah menyelundupkan bahan peledak ke Iran selama berbulan-bulan sebelumnya dan menyerangnya dengan drone dari jarak yang dekat. Di sisi lain, agen Mossad lainnya juga telah melakukan spionase yang mendalam soal para pemimpin dan target sasaran. Mereka mengetahui di mana dan kapan para pemimpin Israel berada. Di mana? Itu membuat operasi Rising Lion yang dilakukan Israel pada 13 Juni menjadi begitu presisi 3 pemimpin militer tinggi Iran tewas, seperti Mayor Jenderal Hussein Salami, Mayor Jenderal Muhammad Bagheri, dan juga Ali Syamkhani. Ya, kita nggak bisa bohong. Serangan itu adalah serangan yang sukses, tapi ini adalah serangan yang telah direncanakan bertahun-tahun dari Israel. Jadi, bukan serangan spontan, karena Iran dan Amerika belum menemukan kata sepakat soal negosiasi nuklir. Ketahanan bawah tanah Iran. Israel mungkin sukses melakukan serangan dalam operasi Rising Lions, tapi Israel jelas gagal mengantisipasi serangan balik dari Iran, di mana di sini intelijen Mossad telah gagal menganalisis seperti apa potensi serangan Iran yang menghancurkan. Jadi, mendapatkan serangan dari Israel, Iran dengan cepat merespon melalui Operation True Promise 3. Pada tanggal 14 dini hari, Iran meluncurkan sekitar 200 rudal balistik dan lebih dari 100 drone tempur ke Israel yang terdiri dari 3 gelombang. Serangan ini menghantam Tel Aviv, Herzliya, Beth Yam, dan Tamra, merusak infrastruktur seperti Kemosidaian dan pusat intelijen militer Israel. Meskipun Israel berhasil menembak jatuh 30 drone Iran, kerusakan signifikan terjadi di berbagai kota-kota di Israel. Gambaran rudal-rudal balistik yang menghantam Tel Aviv saat itu juga seolah menggambarkan pada kita
jika Iron Dome Israel bukan sistem yang nggak bisa ditembus. Strategi Iran untuk melakukan serangan overload dengan misil tua mampu menguras amunisi Israel sebelum bom-bom balistik besar memberikan skala kerusakan yang besar. Di sisi lain, salah satu aspek yang menonjol dari konflik ini adalah ketahanan militer Iran. Iran telah mengembangkan strategi bertahan dan menyerang canggih yang terinspirasi dari infrastruktur Korea Utara dan jaringan Al-Qaeda yang jauh lebih modern. Memiliki jaringan kompleks bawah tanah untuk menyimpan dan meluncurkan rudal balistik dari berbagai tempat yang tak terdeteksi. Sederhananya, fasilitas ini memungkinkan Iran untuk menyembunyikan operasional rudal hingga detik-detik terakhir, sehingga sulit dideteksi oleh satelit musuh. Tak ada yang tahu berapa jumlah pasti misil yang dimiliki Iran di bawah tanah. Tapi yang pasti, dalam 12 hari pertempuran menghadapi Israel, Iran tak menunjukkan tanda-tanda kekurangan sama sekali ketika mereka secara konsisten terus menggempur Israel. Laporan dari The Institute for the Study of War mencatat bahwa serangan Iran pada hari-hari awal dinilai masih menggunakan sedikit rudal yang dimiliki mereka, sebuah hal yang menunjukkan strategi konservasi. Ini memungkinkan Iran untuk mempertahankan kemampuan serangan jarak jauh dalam waktu lama. Israel telah gagal. Al Jazeera telah menganalisis jika Israel telah gagal di Iran. Dengan sebaliknya, mereka mengalami kerugian yang fantastis. Kita harus tahu bahwa ada tujuan utama dari Israel menyerang Iran. Pertama adalah fasilitas nuklir, dan yang kedua adalah menjatuhkan rezim Khamenei. Dari dua target itu, Israel dinilai gagal total. Sebagai contoh, apakah program nuklir Iran hancur? Jawabannya, kemungkinan besar negatif. Iran dilaporkan telah mengangkut material yang dapat terbelah itu dari fasilitas Fordo yang diserang oleh Amerika Serikat ke lokasi lain yang tidak akan diketahui lagi, termasuk oleh intelijen Amerika Serikat. Seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia. Требует Ирана немедленно обеспечить доступ МАГАТЭ к ядерным объектам, чтобы убедиться, где ваш находится обогащенный материал, и вообще посмотреть там что и как. А есть гарантия, что это не утечет? Kedua, apakah rezim Ali Khamenei jatuh? Jawabannya tidak. Saat sebaliknya, dukungan padanya di Iran justru makin kuat. Ali Khamenei menunjukkan semangat Iran yang tidak kenal menyerah. Tidak ada kompromi, bahkan saat harus melawan Amerika Serikat, Israel, dan seluruh Barat, tanpa menjajal kekuatan nuklir. Kerusakan terbesar dalam sejarah Israel. مشاهدينا الكرام، هذه الصور كما ترونها الآن لآثار الدمار في تل أبيب، والتي يعدها مراقبون غير مسبوقة، وتحدث لأول مرة منذ إعلان دولة إسرائيل. Usai pertempuran 12 hari, Al Jazeera benar-benar menyoroti bahwa kerusakan yang dialami Israel akibat serangan rudal dan drone Iran selama konflik tergolong sangat signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya. 28-29 warga Israel tewas. Menurut laporan resmi pemerintah Israel, lebih dari 2.500 orang terluka dengan ratusan bangunan hancur di berbagai kota di Israel, termasuk bursa saham di Tel Aviv, rumah sakit, pembangkit listrik, kilang minyak terbesar di Israel, hingga berbagai pusat militer Israel, termasuk Kria, Pentagonnya Israel. Data itu sendiri bisa jadi lebih besar
ketika Israel menerapkan sensor media yang sangat ketat selama konflik perang 12 hari ini, dengan fokus untuk mengontrol narasi, menjaga keamanan, serta mencegah informasi soal lokasi dan kerusakan tersebar ke pihak lawan. Seperti dilaporkan oleh The Jerusalem Post, media asing sekarang diharuskan memperoleh persetujuan penyensoran militer terlebih dahulu sebelum memfilmkan lokasi dampak dan jatuhnya rudal. Secara keseluruhan, konflik ini menyebabkan kerugian besar terhadap ekonomi Israel, dengan biaya harian pertahanan dan kerusakan infrastruktur yang menyentuh miliaran dolar dalam hitungan minggu, serta terciptanya tekanan terhadap ekonomi makro dan sosial. Itu kenapa pada 24 Juni 2025, Israel dan Iran akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Presiden Iran masuk fase sekian, mengumumkan berakhirnya perang 12 hari melalui pernyataan resmi di Iran. Pengumuman ini mengklaim bahwa Iran tidak hanya bertahan dari serangan militer Israel yang disebut sebagai agresi paling ganas sejak awal abad ini, tetapi juga memaksa Israel untuk meminta gencatan senjata. Sebaliknya, Netanyahu juga mengonfirmasi gencatan senjata dengan mengklaim kemenangan. Pada akhirnya, perang 12 hari antara Iran dan Israel bukan sekedar duel militer, tapi pertarungan reputasi, kekuatan tahanan, dan superioritas strategi. Dan jika perang ini dinilai dari siapa yang lebih banyak mencapai tujuannya, maka Iran berhasil mencetak poin penting yang bahkan tidak sepenuhnya diprediksi oleh dunia. Israel memang memulai serangan lewat operasi Rising Lion dengan kecanggihan teknologi, jaringan intelijen Mossad, dan kekuatan udara yang superior. Namun apa yang terjadi setelahnya mengejutkan banyak pihak. Iran bertahan dengan jaringan rudal bawah tanah dan sistem konservasi logistik yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Iran membalas dengan kekuatan rudal dan drone dalam skala besar yang berhasil menembus pertahanan paling canggih seperti Iron Dome, Arrow, dan David Sling. Iran mengacaukan ekonomi dan struktur strategis Israel dengan menyerang pusat-pusat penting seperti bursa saham Tel Aviv, Rumah Sakit Soroka, dan Kementerian Pertahanan atau KRIA. Iran memaksa Israel dan Amerika untuk menghentikan serangan, bukan karena kekalahan di medan perang, tetapi karena tekanan biaya, tekanan publik, dan kegagalan mencapai tujuan strategis utama. Sebagai data tambahan, menurut Wall Street Journal, total biaya pertahanan Israel selama perang ini menyentuh hampir 10 miliar dolar Amerika Serikat, dengan sebagian besar digunakan untuk rudal pencegat dan operasi udara. Lembaga think tank Rand Corporation menyebut, ini sebagai kerusakan paling strategis terhadap infrastruktur Israel sejak 1973. Al Jazeera, Deutsche Welle, dan The Guardian mengonfirmasi bahwa censorship yang diberlakukan Israel menjadi penghalang utama bagi media internasional untuk mengetahui dampak sebenarnya dari rudal Iran. Banyak kerusakan hanya diketahui dari rekaman warga sipil dan satelit komersial. Dan sekali lagi, saat gencatan senjata diumumkan pada 24 Juni 2025, publik dunia menyaksikan dua klaim kemenangan yang bertolak belakang. Iran menyebut telah menggagalkan niat Zionis untuk meruntuhkan mereka. Israel menyebut berhasil menunjukkan kekuatan militer di dunia. Tapi kalian tentu punya pandangan sendiri tentang siapa yang jadi pemenang. Like and subscribe.